Tak mau Saleha dan Nando diganggu terus, akhirnya Ibu Sukma turun tangan dengan menjodohkan Bella dan Dani agar tidak mengganggu hubungan orang lain. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari ini. Nah, seperti yang kita tahu, sebelum kita membahas tentang pernikahan yang terjadi antara Saleha dan Nando, kita ngomongin dulu tentang Gania yang akhirnya ketahuan ya guys ya, selama ini mengkambing hitamkan Bara dan menuduh Bara sebagai orang yang mencuri drone di kampus dan membuat nama Bara jadi sangat amat buruk. Dan Bara taunya tuh semuanya dari Isabella. Isabella lah yang membantu Bara untuk mencari tahu siapa sebenarnya dalang yang mengkambing hitamkan dia. Dan itu ternyata adalah Gania. Tentu Bara tidak terima ya guys ya, karena dikambing hitamkan seperti itu. Ditambah lagi namanya juga langsung buruk nih di mata semua orang. Bahkan dia juga terancam hampir dikeluarkan dari kampus atau di DO dari kampus gara-gara dia menghajar Ferdi. Namun sebelumnya Bara ini mempertanyakan nih, kenapa tiba-tiba Gania melakukan hal tersebut? Maksudnya tuh apa? Dan ya, kenapa Gania berusaha untuk mencuri drone itu untuk mencelakai Pak Rahmat? Apakah ini semua ada hubungannya dengan Ibu Siska yang menyuruh Dita ataupun Gania mencari celah agar bisa membuat Pak Rahmat ini meninggal dunia dengan cara mereka, tapi tidak diketahui nih kalau hal tersebut disuruh oleh Ibu Siska. Dan ya tentu hal ini membuat Bella pun jadi bertanya-tanya ya guys ya. Karena memang selama ini beberapa hari kebelakang ini dia merasa memang ada keanehan nih yang timbul pada Ibu Siska. Jadi dia merasa Tante Siskanya ini selalu menyembunyikan sesuatu dari dia dan memang sengaja untuk menutup-nutupi semua itu. Bahkan Tante Siskanya ini sering teleponan, kemudian karena hampir ketahuan oleh Isabella, dia selalu mengelak, selalu menceritakan hal-hal yang tidak sebenarnya terjadi. Kemudian dia juga terlihat ngobrol sama orang lain, tapi ternyata dia malah pura-pura teleponan, padahal sebelumnya dia ngobrol sama Budita ya sebelumnya. Jadi ya sayang aja nih, kejahatan-kejahatan dan rencana-rencana busuk dia tuh selalu saja tidak diketahui oleh Bella. Padahal hampir saja ketahuan ya guys ya, tapi selalu saja aman terus. Dan greget banget ya guys ya, kenapa hal-hal yang jahat ini selalu saja sulit untuk bisa diungkapkan. Bahkan untuk masuk ke penjara pun 3 orang nenek lampir seperti Dita, Rianti, dan Siska ini benar-benar sangat amat sulit loh. Padahal kejahatan mereka ini sudah sangat amat terlihat ya guys ya. Dan gampang sekali sebenarnya bagi pihak kepolisian untuk mengungkap semua kejahatan ini. Tapi kenapa sebegitu sulitnya sih bagi pihak kepolisian untuk memenjarakan mereka ini? Ya mungkin karena uang Bu Siska yang terlalu banyak juga, jadi dia gampang sekali menutupi bukti-bukti kejahatan dia selama ini nih guys. Begitupun ya dengan ulahnya Dita, dimana kan Dita selama ini berusaha untuk membantu Siska ataupun Rianti. Jadi ya mereka saling bekerja sama untuk menutupi kejahatan mereka satu sama lain. Dan jujur, padahal orang-orang yang baik itu juga banyak ya. Sebenarnya Isabella pun sebenarnya adalah orang yang baik nih guys. Dia sudah mulai sadar diri, dia tidak mau mengejar-ngejar Saleha juga, mengejar-ngejar Nando karena dia sadar kalau Saleha memang cinta sejatinya Nando. Jadi dia berusaha untuk mundur saja. Tapi sayangnya sekarang posisi Bella ini benar-benar serba salah. Dia ingin menjauh dari Nando, tapi memang cintanya kepada Nando itu masih ada. Ditambah lagi dengan usaha Dani untuk memanas-manasi si Isabella ini. Dia berusaha sekali untuk bisa membuat Isabella tidak berhenti mengejar-ngejar Nando. Seperti halnya dia yang sekarang sedang berusaha juga untuk mengejar-ngejar cintanya Saleha. Padahal Saleha aja nggak tahu ya guys ya kalau si Dani ini suka sama dia. Tapi kenapa kayak yang maksain banget sih si Dani ini ya? Dan Bu Sukma sebagai seorang ibu harusnya mengingatkan Dani juga. Udah tahu Saleha dan Nando itu saling mencintai. Ditambah lagi mereka sudah bertunangan.
tapi kok nggak mau berusaha gitu ya menjauhkan Dani dari Saleha. Ya emang sih Dani melakukan itu semua karena acuannya ya buku hariannya Azam. Tapi kan buku hariannya Azam itu kan tidak sepenuhnya benar juga. Emang si Azam ini merasakan ada hal yang ditutup-tutupi oleh Nando di masa lalunya. Seakan memang Nando ini sedang menutupi kejahatan yang pernah dia lakukan di masa lalu. Dan Dani sudah mengetahui juga kalau Nando ini pernah menjadi geng motor juga nih di Magelang waktu itu. Tapi ya walaupun geng motor gak semata-mata si Nando ini jahat juga kan. Dia juga melakukan penculikan waktu itu kepada Saleha ya kalau gak karena terpaksa pasti dia tidak akan melakukan hal tersebut. Dan kalau Saleha lebih percaya sama omongan orang nih, jika Saleha taunya dari mulut orang lain ya benar-benar dipertanyakan sebenarnya rasa cintanya Saleha kepada Nando. Karena jika Nando menjelaskan kepada Saleha dan Saleha mendengarkan semua penjelasan dari Nando kenapa dan penyebabnya apa nih Nando waktu itu menculik Saleha, ya harusnya Saleha dengan lapang dada memaafkan Nando. Seperti halnya dia menyuruh Nando untuk memaafkan Pak Rahmat. Nah harusnya Saleha juga mempunyai hati yang seperti itu juga ya guys ya. Tapi nggak tahu juga nih apakah setelah ini akan tetap kita melihat Saleha marah sama Nando karena penculikan tersebut akhirnya terbongkar atau gimana. Sebenarnya mungkin Saleha tidak akan marah banget kalau dari mulut Nando sendiri yang jujur. Tapi sampai sekarang kan Nando ini masih belum jujur ya guys ya. Dan di episode kali ini Nando sambil menangis-nangis, sambil meneteskan air mata, tampak ingin mengatakan hal tersebut kepada Saleha secara jelas dan secara detail. Nah, apakah ini pertanda kalau Saleha pada akhirnya tahu dari Dani atau gimana? Coba tulis di kolom komentar deh pendapat kalian. Karena di alur cerita sinetron Saleha yang tayang pada hari ini, dari trailernya aja kita melihat kalau ternyata Dani ini sudah mengetahui kejahatan di masa lalunya Nando dan ingin memberitahu Saleha tentang hal tersebut. Nah, ini nih yang kita takutkan ya guys ya. Apakah ini akan menjadi titik baliknya Saleha untuk membenci Nando kembali, atau dia akan memaafkan Nando karena dia sadar kalau manusia itu pasti ya tidak luput dari kesalahan, dan jika mau mengubahnya pasti ya manusia tersebut akan lebih baik lagi nih kehidupannya di kedepan harinya. Nah, jadi mudah-mudahan saja Saleha tidak bergeming dengan Dani yang berusaha untuk membongkar kejahatan Nando ini. Bahkan di saat Saleha tahu yang menculik dia itu adalah Nando, ya jangan sampai Saleha jadi marah besar seperti waktu itu ya guys ya. Karena jujur Mimin udah kesel banget nih. Kita kan udah sangat amat berharap ya Saleha ini bersama dengan Nando. Tapi kalau harus dipisahkan lagi kayaknya udah basi banget deh ya alur ceritanya ya. Dan jujur kalau pada akhirnya Nando kembali lagi dengan Isabella, kemudian Saleha juga membuka hati kepada Dani, kayaknya udah nggak lucu lagi deh alur ceritanya seperti itu. Jadi kalau bisa ya sekarang perjuangan cintanya Nando dan Saleha benar-benar harus kita lihat dan kita perhatikan banget ya guys ya. Mudah-mudahan dengan usaha Pak Darmawan juga nih, setidaknya Pak Darmawan sekarang kan udah tahu banget gimana perasaan Nando dan Saleha. Mereka juga bertunangan karena memang cinta mereka itu sudah tumbuh dari dulu dan baru bisa bersatu sekarang. Ditambah lagi Pak Darmawan juga udah tahu kan gimana perasaannya Dani selama ini sama Saleha. Jadi dia berusaha untuk membuat Dani ini ya jauh-jauh lah dari anaknya, karena dia tahu kebahagiaan Saleha itu sekarang hanya pada Nando dan tidak pada Dani. Jadi Dani pun harus ya menghargai keinginan dari Pak Darmawan untuk tidak dekat-dekat dengan Saleha, karena Saleha maunya sama Nando bukan sama Dani. Bahkan sampai sekarang kan Saleha juga nggak tahu perasaan Dani kepada dia itu seperti apa. Dan kalaupun nanti Saleha tidak berjodoh dengan Nando, ya belum tentu juga Saleha mau sama Dani, ya nggak sih? Gimana menurut kalian? Setuju nggak dengan Mimin? Makanya peran Pak Darmawan juga benar-benar besar nih di sini. Kalau Pak Darmawan memang ingin melihat Saleha bahagia, ya Pak Darmawan harus berjuang juga nih untuk bisa mempersatukan Saleha dengan Nando. Walaupun pada akhirnya Pak Darmawan tahu kesalahan Nando benar-benar sangat amat fatal,
Tapi mudah-mudahan Nando pun bisa menjelaskan kepada Pak Darmawan kenapa dia melakukan hal tersebut, kenapa dia sempat menculik Saleha, dan kenapa waktu itu dia benar-benar terlilit atau kepepet banget deh untuk bisa mendapatkan uang 200 juta di malam itu juga, karena memang dia sangat amat mengharapkan adiknya masih bisa hidup dengan uang 200 juta dari Saleha tersebut. Namun nyatanya di saat dia tahu Saleha itu tidak mempunyai uang, alias orang ya tidak mampu juga dan hanya tinggal bersama neneknya, membuat Nando waktu itu jadi merasa bersalah dan langsung membebaskan Saleha. Tapi sayangnya dua orang temannya lah yang berusaha untuk menculik Saleha dan malah memberikan Saleha kepada Madam, dan itulah yang membuat Saleha itu jadi merasa sangat amat trauma. Sampai sekarang ini Saleha pun juga sangat amat trauma kan dengan hal itu semua. Jadi ya mudah-mudahan Pak Darmawan pun mengerti ya dengan hal tersebut, dan mudah-mudahan nanti Pak Darmawan pun juga meminta pertanggungjawaban dari Pak Rahmat Hadi, karena kan walau bagaimanapun Nando melakukan hal itu gara-gara Pak Rahmat Hadi yang tidak bertanggung jawab ya kepada istri dan anak-anaknya. Coba aja kalau Pak Rahmat Hadi itu waktu itu memberikan uang sebanyak 200 juta tanpa ada iming-iming apapun kepada Nando agar bisa ya mengobati dan mengoperasi adiknya Wina di malam itu. Pastinya Nando tidak akan melakukan hal yang jahat kepada Saleha. Namun sayangnya ya hal itu semua sudah terjadi. Wina meninggal dunia, kemudian Nando juga menyakiti hati ibunya dengan jujur kalau dia sempat menculik Saleha. Kemudian dia juga menyakiti hati wanita yang sangat amat dia cintai, yaitu Saleha, karena sempat menculik Saleha dan sampai sekarang jadi bungkam dan tidak berani untuk mengungkapkannya. Jadi ya sekarang Pak Rahmat lah yang juga harus berusaha untuk membuat Saleha dan Nando jadi tidak salah paham jika semua itu terbongkar. Nah, kemudian di sisi lain, seperti yang kita tahu kalau di episode hari ini ternyata usaha dari Dani dan Isabella ternyata tidak berhenti sampai di episode kemarin saja. Mimin pikir Isabella sudah fix ingin melupakan Nando, tapi gara-gara dipaksa terus sama Dani dan dipanas-panasin terus sama Dani, membuat dia tuh ya jadi gampang banget tergoyah nih hatinya, dan pada akhirnya dia lagi-lagi mendengarkan Dani yang ajarannya benar-benar ajaran sesat ya guys ya. Karena yang harusnya Isabella bisa bahagia dan fokus kepada kehidupannya sendiri, sekarang dia malah kembali memikirkan tentang Nando dan Saleha, yang semestinya ya sekarang dia nggak mikirin tentang hal itu semua. Jadi ya sebenarnya sekarang Dani lah troublemaker yang sebenarnya ya guys ya. Kalau Dani nih udah nggak berusaha lagi untuk mencari-cari celah mengejar Saleha, ya pastinya Saleha dan Nando akan mudah sekali untuk menikah. Tapi sekarang mereka jadi kepikiran untuk membatalkan gimana pun caranya menggagalkan pernikahan Saleha dan Nando ini. Jadi kan kasihan banget ya. Kemudian nih di episode kali ini kan kita udah mengetahui ya kalau pada akhirnya ternyata memang Bara ini dikambing hitamkan dan dalang dari semua ini adalah Gania. Tapi apakah Gania akan masuk penjara gara-gara itu semua? Kalau menurut Mimin sih enggak ya guys ya. Karena di trailer episode hari ini nggak ada tuh kita melihat Gania ini masuk penjara. Dan pastinya ini bakalan bikin kalian semua marah banget sih, karena waktu itu aja Bara gampang banget dimasukin ke penjara ya, padahal buktinya tuh masih abu-abu alias tidak jelas. Tapi sekarang di saat Gania tuh udah jelas-jelas mencuri dan ketahuan di CCTV, tapi nanti dia tidak akan merasakan masuk ke penjara. Kesel gak sih liatnya? Nanti kita lihat aja deh ya gimana nih kelanjutan dari sinetron Saleha ini. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.